Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. NIM saya 2902050009. Kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah analisa laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Edi Purwanto Eskom MM. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai laba rugi atau laporan laba rugi. Bentuk penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh oleh usaha pokok perusahaan, penjualan barang dagangan atau memberikan jasa, diikuti dengan harga pokok dari barang, jasa yang dijual sehingga diperolehnya laba kotor. Yang kedua adalah bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum administrasi atau yang disebut dengan operation expense. Yang ketiga adalah bagian menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan yang diikut dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan atau yang disebut dengan non-operating financial income and expense. Yang keempat adalah bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang indensial, extraordinary gain or loss, sehingga diperolehnya laba bersih sebelum pajak pendapatan. Bentuk laporan laba rugi. Yang pertama adalah bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok. Sehingga untuk menghitung laba rugi bersih hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Yang kedua adalah bentuk multiple step, yaitu dengan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Berikut ini saya akan memberikan contoh bentuk laporan laba rugi. Di sini ada contoh bentuk laporan laba rugi oleh Salon Bunga, yaitu laporan laba rugi periode berakhir tanggal 30 Desember tahun 1900 sekian-sekian. Di sini ada pendapatan jasa servis sekian, dan beban-beban ada 4, yaitu beban gaji karyawan, beban listrik, beban perlengkapan, dan seterusnya. Jadi total beban seperti ini dan laba ruginya dihasil oleh total beban. Ini merupakan contoh laporan laba rugi single step. Jadi bentuknya seperti ini. Dan yang contoh laporan laba rugi multi step adalah seperti di sebelah kanan, yaitu kantor akuntan Randy. Laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2017 dalam ribuan rupiah. Di sini merupakan contoh laporan laba rugi multiple step, yaitu di sini ada pendapatan usaha, pendapatan jasa, pendapatan komisi, beban usaha diurutkan, lalu total beban, pendapatan beban di luar usaha, lalu laba bersihnya. Klasifikasi dalam laporan laba rugi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa isi laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos, yaitu penghasilan, harga pokok, biaya usaha, serta pos-pos penghasilan dan biaya lainnya. Maka daripada itu pengklasifikasi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah pos 1, penjualan bersih atau net sales. Yang di sebelahnya adalah perkiraan keterangan hasil penjualan atau penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan. Lalu pos yang kedua adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Perkiraan keterangannya adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufacturer, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi, bahan baku, raw material, upah langsung, direct labor, and biaya pabrik, biaya overhead. Laba kotor atau yang disebut dengan gross profit adalah laba dengan kondisi sebelum dikuranginya dengan beban-beban biaya operasional perusahaan. Yang pos keempat adalah biaya usaha atau operating expense.
Umumnya, biaya usaha terdiri dari biaya penjualan atau disebut dengan selling expense. Adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan, contoh, biaya promosi, pengiriman barang, dan lain sebagainya. Biaya umum dan administrasi atau yang disebut dengan General and Administration Expense adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan, contoh, biaya total gaji, bagian administrasi, dan lain-lain. Tambah selanjutnya adalah pos laba sebelum bunga atau laba sebelum bunga dan pajak yang disebut biasanya earning before interest tax. Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotongnya oleh bunga dan pajak. Pos berikutnya adalah laba bersih setelah pajak atau yang disebut dengan earning after tax. Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak. Pos selanjutnya adalah laba ditahan atau yang disebut dengan retained earning. Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban biaya operasional perusahaan. Pos selanjutnya adalah biaya usaha atau yang disebut dengan operating expense. Laba setelah pajak dikurangi pembagian dividen kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasikan selama umur hidup perusahaan. Pos terakhir adalah laba usaha atau yang disebut dengan operating profit. Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikuranginya dengan biaya-biaya usaha. Dalam penyusunan laporan laba rugi, umumnya harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Aturan yang pertama adalah disebutkan judul yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, dan periode waktu. Yang kedua ada perlu diungkapkan sumber penghasilan dan bermacam-macam ongkos dan biaya yang timbul sehubungan dengan usaha pokok utama perusahaan. Yang ketiga adalah diperlihatkannya secara khusus besarnya pajak perseroan. Adapun yang keempat adalah pos-pos insendensial atau penyusunan periode sebelumnya harus ditunjukkan secara terpisah. Laporan laba ditahan. Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan, di samping neraca dan laporan laba rugi, juga disajikannya laporan laba ditahan atau yang disebut dengan Statement of Retained Earning. Laba ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali dalam perusahaan dan diakumulasikan secara selama umur perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan biasanya tidak dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham sebagai dividen, tetapi akan ditahan oleh perusahaan untuk berbagai macam keperluan. Dividen saham. Dividen saham adalah penerbitan tambahan kepada pemegang saham yang ada sebanding dengan persentase pemilikannya. Apabila dividen saham diumumkan, maka perkiraan laba ditahan menjadi berkurang. Dari sudut pandang pemegang saham, penerimaan saham dividen tidak seperti penerimaan dividen tunai, tidak memiliki nilai yang berwujud. Pembayaran saham dividen tidak mempengaruhi aset atau kewajiban, tetapi hanya mengakibatkan suatu penyesuaian dalam seksi ekuitas di neraca. Saldo laba ditahan berkurang dan perkiraan saham atau yang disebut dengan capital paid in capital bertambah dengan jumlah yang sama. Hal-hal yang terjadi sehubungan dengan ekuitas salah satunya adalah stock split, yang juga akan mengakibatkan penambahan jumlah lembar-lembar saham yang beredar dan biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan harga pasar saham. Perusahaan yang sering melakukan stock split bermaksud agar sahamnya dapat mampu dibeli oleh investor-investor. Laporan modal sendiri. Untuk mengetahui perubahan besarnya modal sendiri selama satu periode akuntansi, perlu disusun laporan modal sendiri atau yang disebut dengan Statement of Owner Equity. Laporan ini terdapat pada perusahaan perseorangan, single proprietorship, umumnya berbentuk perusahaan dagang dengan cara menghitung pendapatan bersih yang diderita, pemakaian price, dan penambahan modal oleh pemilik bila mana Anda. Contoh laporan modal sendiri seperti di gambar ini yaitu PT Duta Bangsa Indonesia. Modal sendiri untuk tahun berakhir 30 September tahun 2022
Di sini adalah perkiraan modal awal 1 Januari tahun 2017. Tahun 2017 berjumlah 15.700 ditambah laba bersih tahun 2017 yaitu 7.250. Investasi tambahan yaitu berjumlah 5.000 dikurangi price sebesar 1.200. Modal per 31 Desember tahun 2017 adalah 26.750. Sekian pemaparan materi presentasi saya mengenai laporan laba rugi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.